Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa toolbar untuk membuat gambar 3 dimensi langsung tanpa menggunakan perintah extrude. Jadi dia langsung bisa membuat gambar 3D. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah toolbar box, yaitu digunakan untuk membuat kubus dan balok yang ditentukan panjang, lebar, dan tingginya terlebih dahulu. Kita langsung saja mencobanya ke pandangan isometri terlebih dahulu. Terus pilihan yang pertama adalah cube dan length. Yang cube itu langsung membentuk kubus. Kita memberikan satu ukuran, itu langsung membentuk kubus. Contohnya ini, misalnya kita menggunakan ukuran 100, enter, jadi dia semuanya udah 100 ya. Nah, terus yang kedua itu ada length itu kita tentuin dulu panjangnya atau lebarnya. Misalnya di sini lebar, misalnya 20, enter. Nah, terus panjangnya berapa? Misalnya panjangnya 50, enter. Nah, terus sekarang kita menentukan tingginya berapa. Tingginya misalnya 30, enter. Nah, itu untuk perintah box. Saya mau lompat dulu ke sini. Ada toolbar press pull namanya, yaitu digunakan untuk mengedit suatu objek dengan menambah panjang suatu face. Nah, jadi dia bisa mengedit, menambah tinggi, panjang, lebar suatu face, suatu bidang untuk 3D solid. Contohnya gini, misalnya kita ingin menambahkan tinggi, lebar, atau panjangnya. Nah, yang bisa ditambahkan itu yang kelihatan ya, tapi sudah mewakili kok. Misalnya gini, press, enter. Nah, dia bidangnya aja nih, bidang atas, pandangan atasnya, atau depan, atau kanan, enter. Nah, kita tinggal menambahkan angkanya aja, mau berapa, misalnya nambah 50 atau 100 lah biar kelihatan. Nah, jadi dia kelihatan. Oke, itu ya. Kita lanjut lagi. Yang kedua adalah toolbar sphere. Ini untuk membuat bentuk bola. Ini gampang, tinggal menambahkan radius sphere CSPH, enter. Nah, tinggal memberikan radiusnya, radius bolanya misalnya mau berapa, 100. Nah, ini dia udah membentuk bola. Oke, gampang ya. Terus ada silinder. Nah, untuk membuat silinder ini ada cara cepetnya, jadi kalian nggak perlu bikin lingkaran terus extrude. Nah, dia udah ada perintah silinder langsung. Sebenarnya sama sih konsepnya. Kita membuat alasnya dulu berapa, misalnya 50 radiusnya, terus ketebalannya berapa. Ini mah lingkaran, CYL. Alasnya berapa, misalnya 100, enter. Terus tingginya berapa, 50, enter. Kayak gitu. Nah, terus ada kon itu membuat sebuah kerucut. Ini sama, kita memberikan radius atau diameter, lalu tingginya berapa. Radiusnya 50, terus ketinggiannya misalnya 100. Ya udah jadi sebuah kerucut.
Terus ada weight, ini untuk membuat segitiga siku-siku dan menambah ketebalannya. Ukuran lebar, panjang, terus enter tinggi. WE. Nah, misalnya kita mau lebarnya dulu nih berapa atau panjangnya, terserah lah apa namanya itu. Misalnya di sini 50, sininya 100. Nah, sekarang tinggal nambah ketinggiannya berapa. Ketinggiannya 100. Ya. Terus ada lagi perintah torus. Torus ini membuat bentuk cincin, ya kalau saya bilang sih lebih bentuk donat bulat. Torus, enter. Ini sama ya, kita bikin radiusnya dulu 100, lalu kita bikin radius si lingkaran di dalamnya. Kita kecil aja, misalnya 20. Nah, dia sudah menjadi bentuk donat atau cincin. Oke, selanjutnya ada ada polyside. Itu digunakan untuk membuat beberapa solid bending, yang ditentukan oleh lebar tinggi. Nah, itu perintahnya polysolid. Nggak bisa pol aja ya, kalau pol aja dia polygon. Nah, yang pertama kita tentukan dulu nih tinggi sama lebarnya mau berapa. Misalnya tingginya 100, terus lebarnya mau 30. Nah, baru kita nambahin si panjangnya. Nih arahnya misalnya ke sini. Ini kalau mau ngasih ukuran tinggal dikasih ukuran aja ya. Kemanapun kita mau ngarahin. Ini kayaknya bisa untuk membuat layout 3D rumah. Ini temboknya misalnya. Ya. Itu center. Oke, selanjutnya piramid. Ini sama, kita menambahkan radius. Jadi bukan panjang sisinya ya, tapi radiusnya. PYR. Nah, ini radius ya, dari titik tengahnya berapa. Misalnya 100, terus ke atas atau ke bawah ya terserah. Misalnya 100 lagi. Jadi bentuk piramid. Terus ada sweep, revolve, dan loft. Nah, saya akan menerangkan perintah loft dulu. Jadi loft itu digunakan untuk menggambar suatu objek 3D solid dengan geometri alas dan tutup atau atas. Jadi ada alas dan atasnya yang berbeda dengan atau tanpa bantuan garis atau kurva pengarah. Jadi misalnya kita membuat silinder. Kalau misalnya silinder itu kan ada atas dan bawahnya, terus tinggal menambah ketebalannya kan. Nah, kalau dengan menggunakan perintah loft ini langsung, jadi kita bikin atas bawah. Emang sih nggak sesimpel dengan perintah silindernya, cuman ini bisa membentuk apapun. Jadi nggak mesti lingkaran aja. Bisa lingkaran dengan kotak, bisa lingkaran dengan segi 6, atau bentuk apapun lah itu. Bisa persegi dengan apa gitu ya, kita coba aja. Kita matiin. Yang pertama saya bikin poligon aja, poligon minta 6 aja. Terus bebas lah ya. Oke, misalnya gini. Terus saya mau bikin silinder di atasnya.
saya kembali ke pilih silinder 100, terus poligon 6, script. Nah, coba ini kita gedein aja atau kecilin. Nah, terus ini kita move ke atas sedikit. Nah, ini baru kita lock enter. Nih, ya, apapun bentuknya itu bisa disatukan kalau ada atas dan bawahnya dengan menggunakan perintah lock. Nah, sekarang perintah revolve. Oke, kita langsung aja praktek. Revolve ini bisa digunakan untuk membuat digunakan untuk memutar objek 2 dimensi terhadap sumbu putar sehingga lintasan perputarannya membentuk objek 3 dimensi solid. Oke, yang pertama ini bisa membuat cincin atau donat. Nah, ini cuman di sini kan udah ada perintah atau toolbar torus. Jadi nggak usah kita praktekin. Kita praktekin yang lain. Misalnya kita membuat ban bisa menggunakan revolve. Kita praktekin membuat ban kasar aja ya. Oke, pertama circle. Ini saya ukurannya ngasal aja. Mungkin nanti kalau sempat saya bikin ban yang benernya. Nah, terus kita kan ban tuh ada tengahnya ada garis. Coba kita set 5 mungkin. Nah, terus kita join. Oke, tadi disebutkan adalah ada titik putarnya. Titik putarnya itu maksudnya titik tengahnya, atau kalau misalnya di ban kan titik putarnya itu adalah nah, misalnya di sini. Ini kita hapus saja. Nah, ini titik putarnya, atau mungkin kalau di ban itu asnya. Tapi ini kita gunakan untuk memutar si ini sehingga membentuk bentuk ban. Nah, perintah revolve, enter. Nah, kita cari titik putarnya, dia berputar di mana. Nah, di sini kan tadi udah kasih. Ini bisa ke sini, bisa ke sini. Yang penting dia lurus. Terserah mau ke arah kemana. Yang jelas ini titik tengahnya untuk berputar. Oke. Nah, kalau kita menginginkan full berarti kita harus mengetik 360. Sebenarnya di sini udah ada 360, jadi kita tinggal enter aja. Nah, kalau kita menginginkan setengah ya berarti 180 perputarannya, tinggal diketik 180 dan seterusnya. Karena kita menginginkan full ya enter aja 360. Tinggal ngasih apa ya namanya? Gripnya. Tinggal memberikan grip-gripnya aja. Ini grip tengahnya udah ada. Oke, gitu ya. Terus selanjutnya ada perintah sweep.
Digunakan untuk menggambar suatu objek 3D solid yang arah panjang tinggi diarahkan oleh suatu garis atau kurva. Jadi dia membuat bentuk segala bentuk dan diarahkan menggunakan garis atau contohnya gini, kita membuat pipa atau instalasi pipa lah, misalnya kita lagi gambar rumah, contohnya gini. Nah, ini kita join terlebih dahulu. Nah, kalau pipa itu kan bentuknya bulat, berarti kita harus membuat lingkaran yang mengarah ke garisnya. Jangan dari depan sini kita membuat lingkarannya, jangan dari sini. Kita harus membuat dari yang berhadapan ke ujung garis, bisa di pandangan kiri atau kanan. Kanan aja. Bikin dua ya, biar berlubang. Nggak apa-apa. Oke, sekarang ke isometri. Tinggal di move si titik tengahnya itu ditaruh di ujung lubang, terus kita sweep, enter, terus klik garisnya. Nah, sekarang kita subtract biar bikin lubang. Oke. Nah, sekarang dia udah berlubang. Oke, gitu ya, sweep. Nah, sweep ini juga bisa digunakan untuk misalnya kalian membuat skrup atau baut. Mungkin nanti saya akan membuatkan videonya. Oke. Sweep, revolve, lock. Terus tadi ada perintah apa itu namanya? Slice itu untuk memotong. Nah, karena kita memotong ini menjadi dua, kita bisa menggunakan perintah slice. Kita tentunya mau kemana, x, y, z, x atau surface z axis ya, terserah. Ini kayaknya ke x, y, z aja, y, z, enter. Nah, ini udah menjadi dua, kita hapus atau kita geser juga bisa. Oke, nah terakhir mungkin kita membuat sebuah benda dengan menggunakan perintah yang ada di sini ya, mungkin revolve dan sweep. Cuman gini, kalau kalian ingin membuat atau ingin menggunakan perintah revolve ini, kalian harus tahu dulu bentuk dasarnya gambar 3D yang kalian inginkan itu seperti apa gitu. Mungkin agak susah ngebayanginnya, tapi dengan pengalaman dan latihan yang baik mungkin kalian udah bisa. Contohnya gini, saya ingin membuat gelas wine, gelas untuk minum wine gitu kayak di film-film. Saya harus membayangin dulu itu gelas bentuknya kayak gimana. Nih contohnya, saya bikin gelasnya.
Nanti ya kalian harus bisa membayangkan bentuk dua dimensinya itu seperti apa. Terus kita join, terus kita offset ke 5. Coba tebalan enggak? Enter, kurang tebal. Offset 20. Ini saya ukuran ngasal ya. Offset 40 deh. Lumayan lah. Nah terus ini kita tambah untuk kakinya. Terlalu jauh. Oke, sekarang kita join. Terus ini kita fillet aja. 10. Radius 10. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, harus mengetahui sumbu putarnya di mana, titik putarnya di mana. Kan kalau gelas itu tengah-tengahnya di sini ya. Berarti kita mutarnya di sini. Sweep, revolve. Nah, ini ke atas atau ke bawah, jangan ke kanan. Kalau ke kanan atau ke kiri ngaco muternya nanti. Oke, di situ 360, enter. Sudah jadi. Kira gitu ya. Terus kalau misalnya kita mau menambahkan apa namanya, sedotan. Offset 20, offset 20, selamat, offset ke 5. Ini kita move, lalu kita sweep. Dan jangan lupa kita subtract.
Ya, bolong. Nah, saya lupa tadi menjoinnya. Oke, sorry, kita join terlebih dahulu. Gitu ya, garisnya harus dijoin, jangan sampai garisnya berpisah. Sekarang kita langsung eksekusi, kita move aja. This is it. Oke, sudah jadi. Oke, sudah jadi gambar gelasnya. Jadi gitu ya. Sebenarnya kalau ingin membuat sebuah produk itu banyak jalannya kalau menggunakan menggunakan AutoCAD ini. Contohnya aja, kita kalau mau menggunakan membuat kubus itu bisa langsung menggunakan box, bisa menggunakan extrude. Jadi banyak cara, banyak jalan. Begitu ya. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I live inside my own world of make